Halo semuanya, kembali lagi bareng gua Hans di podcast Sehabis Nonton, di mana gua akan membahas film-film sehabis gua tonton. Di episode kali ini, gua nggak cuman sendirian, balik lagi gua berdua. Kayaknya akan selalu pasti berdua ya. Gua di sini sekarang bareng siapa, boleh dikenalin? Gua Febri. Oke, Febri. Jadi sama seperti episode kita sebelumnya, kita hari ini gue bareng Febri lagi untuk ngebahas. Berarti harusnya kalian udah tahu dong film apa yang akan kita bahas. Seenggaknya genrenya lah ya. Iya. Gitu. Kita akan bahas film apa, Ming, hari ini? Wah, film animasi Indonesia nih. Oke. Yang udah ditunggu-tunggu banyak orang. Yoi. Judulnya Jumbo. Judulnya Jumbo, bener. Ini salah satu the most anticipated film this year. Iya. Indonesian film this year. 5 tahun pembuatannya, siapa 5 yang tahun nunggu-nunggu? pembuatannya, bener. Jadi film yang kita bahas adalah film Jumbo, rilis tahun 2025 ya, tahun ini. Tapi proses pembuatannya mungkin yang terkenal ya, yang terkenal di internet ini butuh proses 5 tahun dalam pembuatannya. Ya. Betul sekali. Disutradarai oleh Rian Andriandi, itu seorang founder komika ya, founder stand up comedian di Salah Indonesia. satu founder. Ya. Terus ditulis sama Rian Andriandi juga, jadi disutradarai dan ditulis oleh orang yang sama. Terus dibintangi sama, karena ini film animasi ya, jadi pengisi suara ya, pengisi suara diisi sama Prince Potirai itu untuk karakter Don. Terus ada Yusuf Oskan, karakternya Norman. Graciela Abigail itu karakter Mae. Queen Salman, karakter Mary. Dan masih banyak banget nama-nama terkenal juga ya, cast-castnya ya. Kayak misalnya Bunga Citra Lestari, ya kan? Itu jadi mamanya Don. Terus ada lagi Ariel Noah. Ariel Noah itu jadi ayahnya Don. Ayahnya Don. Ya kan? Ada Kiki Narendra, terus ada juga Angga Yunanda ya, Yunanda gitu. Nah, sama seperti episode-episode sebelumnya, gue mau nanya dong kalau ke lu, Ming, alasan lu menonton film ini tuh apa sih? Wah, kalau ini spesial banget sih, karena kayak Spesial ya? iya, film animasi Indonesia yang emang ditunggu banyak orang dan kayak orang menantikan hasilnya itu seperti apa sih. Bener. Jadi kayak penasaran banget sih. Karena Riannya sendiri kan sebagai direktur juga dia sepanjang tahun, misalnya sepanjang 5 tahun itu selalu ngetis ya. Iya. Bahwa dia ngerjain suatu proyek animasi film Indonesia dan apa namanya, ini tuh bakal film animasi Indonesia yang berbeda gitu. Iya, bakal Gitu ya. ya lumayan banyak ditunggu sih, karena film animasi Indonesia kan kayak lumayan jarang ya, biasa apalagi Jarang kayak di bioskop. Apalagi film layar lebar. Iya, layar lebar tuh jarang. Benar, jarang banget. Bahkan hampir nggak ada ya kali ya. Ada gak ya? Bisa Ada beberapa di tahun-tahun lalu ada, cuman nggak terlalu terkenal, maksudnya nggak terlalu kedengeran aja gitu. Dan mungkin kayak si Juki itu kan ada tuh. Oh iya, si Juki kan? masuk Ada, itu. ya kan? Cuman hype-nya nggak sebesar ini. Iya. Gitu. Oke. Kalau gue sih alasan menonton, satu karena gue cukup nonton atau denger konten-kontennya si Rian. Iya. Gue tahu dia karena dia kan teman Raditya Dika. Iya, betul. Jadi memang gue tahu sejak Malam Minggu Miko. Iya. Rian Andriandi ini. Terus ketika dia jadi dari stand up comedian, kemudian shifting jadi animator, itu membuat gue itu yang buat gue kaget sih. Oh, ternyata selain stand up comedy, dia bisa punya talent lain nih, gitu. Oh, ternyata dia bisa jadi editor juga, dan dia punya fokus di animasi gitu, di film animasi. Tapi gue mau bantu ralat sedikit. Boleh. Dia komika, tapi emang sebenarnya dia udah kuliah animasi. Oh, jadi dia memang udah kuliah. Iya. Cuman jadi komika. Betul. Karirnya komika duluan Iya. gitu ya. Oh, yang emang gitu. naik komika, tapi dia setelah itu melanjutkan kuliahnya. Oh, tapi kuliahnya tuh DKV bukan? Langsung animasi. Langsung animasi. Iya. Oh, gitu. Oke. Nah itu, jadi emang gue udah ngikutin, dan ketika si Rian ini ngetis
film atau proyekan animasi yang akan dia buat ya itu menurut gue cukup apa ya, cukup gue tunggu juga sih. Karena gue penasaran aja. Dan yang gue denger sih dia itu dari awal pas skripsi emang udah ditawarin sama Angga Sasongko untuk bikin ngegarap film animasi di Visinema. Betul. Jadi film ini juga hasil dari rumah produksi Visinema Iya, ya, Visinema Animation gitu. Rumah produksi punya Angga Sasongko gitu. Iya. Dan memang Visinema ini bahas dikit ya Visinema ya. Ini juga salah satu rumah produksi atau production house yang cukup apa ya menurut gue prestis sih di Indonesia. Karena film-film keluarannya atau film-film yang dia pilih itu juga film-film yang dia buat gitu ya, yang keluar dari rumah animasi rumah produksinya Visinema ini juga menurut gue oke sih. Lumayan banyak masuk ke box office ya. Box office dan apa sisi seninya gitu lah. Iya. Quote and quote seninya juga masih dipikirin gitu. Iya. Jadi nggak cuma jualan nama dari cast-castnya, tapi ada sesuatu yang baru untuk dibawa ke skena ininya nih, skena Betul. apa di perfilman Indonesia. Iya betul. Misalnya kayak ada 13 bom di Jakarta, ya Iya. kan? Terus ada pencurian Raden Saleh. Iya. Yang paling gue tahu Mencuri Raden Saleh. Mencuri Raden Saleh gitu. Itu gue juga suka banget. Gitu. Jadi alasan gue menonton salah satunya karena animasi juga sih. Kan dia ada beberapa kali ngetis bahwa kayak sneak peek animasinya di film nanti akan seperti apa. Oh. Itu bikin gue, wah ini bisa jadi, apalagi digarapnya 5 tahun kan. Iya. Which is itu lama banget untuk sebuah film menurut gue. Betul, sangat lama sih. Iya sangat lama kan. Iya. Dan gue udah punya ekspektasi tinggi animasinya bakal sebagus apa gitu sih. Tapi kalau boleh spill dikit, Kenapa? memuaskan ekspektasi lu gak deh setelah nonton? Wah gila, ini melebihi ekspektasi gua. Ini mah melebihi ekspektasi gua sih, jujur gitu. Nah, kita mulai masuk ke filmnya nih ya. Premis awal ceritanya adalah seorang anak laki-laki gitu ya, namanya Don. Iya. Karena dia punya tubuh yang gemuk ya, Iya. gempal gitu, gendut. Jadi disebutnya Jumbo. Iya. Gitu, Jumbo. Jadi dia jadi dia itu punya buku ya kan, peninggalan ayah dan ibunya. Terus di buku itu memang buat dia. Buku itu untuk Don, bercerita tentang buku fantasi lah ya, bercerita tentang Iya. tentang sebuah kesatria ya, kesatria kecil yang hidup bersama dengan kedua orang tuanya di satu pulau gelembung ya kan. Betul. Ini apa namanya, fantasi banget, fantasi Iya. anak-anak ya kan, buku Dongeng cerita lah, anak-anak, dongeng. dongeng Iya. bener, dongeng. Jadi sebuah pulau gelembung, di pulau di hari-hari dia yang bahagia, maksudnya di hari-hari dia yang menyenangkan, tiba-tiba ada satu musibah di mana kedua orang tuanya ini harus meninggalkan dia. Iya. Karena pulau gelembung ini tiba-tiba keadaannya ada kilat gitu ya. Iya, Ada iya, kondisi di awan mana gelap, ya awan gelap datang Iya. dan akhirnya ayah dan ibunya ini harus meninggalkan Jumbo gitu. Iya. Meninggalkan kesatria kecil ini, ya kan? Which is Jumbo sendiri sebenarnya, Iya. ya kan? Meninggalkan kesatria kecil ini untuk menyelamatkan planetnya itu lah. Ya kan, pulaunya itu. Iya. Gitu. Sebenarnya premis awalnya seperti itu kan. Maksudnya Jumbo si Don punya buku cerita. Dia ingin mementaskan, akhirnya pentas sih benar. Iya, ingin dia- menceritakan cerita dari orang tuanya ini ke teman-teman yang lain. Oh, iya, tapi ada juga kayak dia itu kayak pengen menunjukkan kalau dia tuh bisa menang. gitu. Benar. Dia ingin menunjukkan bahwa dialah itu kesatria kecil. Iya. Ya kan? Dia ingin menjadi seperti kesatria Iya. kecil itu. Dan nanti di filmnya ya akan terrealisasi dengan cara pentas. Iya. Nanti kan, Dan pentas. ya ada halangan-halangannya. Nah, iya benar. Jadi jalannya nggak mulus, ada Iya. halangan-halangan ketika dia ingin menjadi kesatria kecil Iya. itu. Gitu. Nah, berhubungan dengan premis awalnya, di film ini tuh gue suka, kita bahas dari ininya dulu deh, apa namanya?
awal-awalnya aja, awal dulu aja. Yang pas Ada dia ada satu tulisan, ada satu kalimat di mana di awal film nih. Film ini bukan karya satu orang, tapi karya semua orang gitu kan, orang banyak gitu. Iya. Itu menurut gue udah satu pesan yang kuat sih. Jadi gue suka banget maksudnya treatmentnya Rian atau sebagai direktur bahwa ini tuh dia nggak nge-claim filmnya sendiri gitu loh. Betul. Iya kan? Karena akan sangat possible sekali orang nonton karena dianya. Karena figur dianya gitu Iya. loh. Karena dia kan udah maksudnya udah jadi public figure lah, quote and quote gitu. Meskipun nggak banyak orang yang tahu juga sih. Tapi udah ada kayak penonton sendiri Iya, ya. bener. Udah ada marketnya gitu ya. Dan ini bisa banget dia bisa klaim ini film dia, karya dia. Ini dia yang buat, dia tulis. Betul. Ya kan? Ini cerita kehidupannya dia. Tapi enggak, dia bilang tadi pesannya tadi ditulis ini film dari banyak orang gitu. Dibuat oleh banyak orang. Itu gue suka banget treatment director yang ini bukan gua doang sendiri, tapi ini kerja sama tim gitu loh. Betul. Pesan yang disampaikan gitu. Jarang juga orang yang menyampaikan itu ya. Bener, jarang juga. Maksudnya ya tadi sebenarnya dia bisa ambil maksudnya klaim bahwa ya ini film gua gitu. Tapi dia nggak ambil itu. Betul. Ya itu yang gue salut sih. Gitu. Dan kita ngomongin scene awal deh. Di mana ini kan film ini kan sebenarnya dimulai dengan sebuah prolog. Iya. Ya, dari buku cerita lagi, jadi buku dongeng. Dari ayah ibu Don yang lagi bercerita. Iya, bener. Nah, kita langsung masuk ke teknisnya dulu deh, jadi buat pendengar, kita disclaimer dulu, kita nggak bakal, maksudnya kita nggak bakal ceritain filmnya dari awal sampai akhir, karena kalian wajib banget nonton ini selagi ada di layar lebar. Sangat wajib sih. Banget, apalagi ini film Indonesia loh, ya kan? Iya. Karena jarang banget, jangan sampai kelewatan, jangan sampai melewatkan kesempatannya gitu lah. Selagi dia masih tayang di bioskop gitu. Betul sekali, dan ini kayaknya menurut gue bisa masuk nominasi sih. Nominasi Festival Film Indonesia pemenangnya. Ya. Karena Bisa. film animasi belum ada yang bisa menang belum ada yang bisa menang Piala Citra gitu. Iya deh. Lumayan karena walaupun animasi yang diangkat tuh banyak banget. Kekeluargaan, betul. pertemanan. Betul, setuju banget, gue setuju. Tadi balik lagi ke teknis. Oke. Animasi yang dipakai dibuka dengan gokeran kan, karena gue udah punya ekspektasi tinggi animasi 3D. Pasti bukan blender sih. Ya ada pakai blender pasti kan. Cuman karakter desainnya pasti bagus. Smooth banget pasti. Iya. Cuman dibuka dengan prolognya itu yang scene di mana buku ceritanya dibaca, diceritain, isi buku ceritanya diceritain ke penonton. Dia pakai scene dua dimensi. Betul. Ya kan? 2 dimensi, di mana menurut gua pemakaian treatment 2 dimensi di scene awal itu efektif banget, apalagi untuk film anak-anak. Jadi memang kita seolah-olah jadi karena itu gaya animasi yang dipakai di buku anak-anak. Iya. Ya kan? Ya buat memperlihatkan juga emang ya seril itu kayak udah buku anak-anak. Iya, bener. Nah itu menurut gua gue sukanya di situ, efektif banget dia. Kayak seolah-olah penonton itu baca buku anak-anak gitu. Iya. Lo ada komentar nggak di sini tuh? Di itu lumayan banyak ya karena dia 2D ya. Jadi pasti dimension. tekniknya lumayan hampir semuanya manual gitu. Oh, maksudnya lo bisa jelasin lebih detail nggak manual lo tuh kayak gimana sih gitu misalnya? Dia langsung maksudnya menggunakan digital tapi di gambarnya tuh pergerakannya tuh satu persatu biasanya kalau 2 dimensi. maksudnya- Jadi kayak ada orang yang jalan dari kakinya maju satu langkah tuh kayak satu persatu di Maksudnya biasanya. kayak stop motion gitu. Iya. Oh, tapi mungkin ini sudah secara digital kali ya? Iya. Maksudnya udah secara program gitu. Iya, itu mungkin itu salah satu mungkin bisa jadi karena pembuatannya lama. Itu prosesnya emang panjang di situ juga. Iya, mungkin Bagian ya. 2 dimensi itu. Maksudnya di film ini tuh banyak ya pasti ada pemakaian 2 dimensi, pemakaian 3D dimensi Iya. gitu kan. Tapi lumayan smooth pencampurannya. Oh, benar, smooth. Transisinya smooth. Iya. Kapan di scene-scene mana yang memang yang butuh 3 dimensi? Tapi mostly 3 dimensi sih memang. Tapi di scene-scene 2 dimensi juga
di mana lu harus lu harus naruh treatment 2 dimensi di scene tertentu gitu. Dan itu pas menurut gue. Dan dia masukin di awal tuh lumayan pinter sih. Jadi setelah itu dia langsung transisi ke 3 dimensi semua gitu. Ya, apalagi dari medianya buku. Iya. Ya kan, kalau buku emang ya kan nggak mungkin 3 dimensi dong, ya kan masih 2 dimensi. Karena ini gitu. buat semua umur, mungkin dia mencari cara kayak gimana biar masuk juga ke anak-anak. Nah ini salah satunya buku cerita itu kan kayak relate banget sama anak-anak. Bener, buku cerita. Bener. Tapi gue mau nanya dulu intermezzo. Sebenarnya proses 2 dimensi atau 3 dimensi, yang mana yang lebih sulit dibuat? Atau yang mana yang lebih panjang dibuat menurut lo? Dua-duanya punya kesulitan masing-masing sih. Kalau 2 dimensi itu lebih ke proses ngebuat gambar itu harus satu persatu. Aset-asetnya gitu ya? Aset-aset gambarnya gitu? Dia lebih ke kayak, misal bentuk orang. Mau kalau yang gue tahu ya, ini dari pengalaman gue. Lu mau jalan kayak ke kaki naik satu tuh kayak digambar satu, turun nanti satu. Iya. Nah sementara kalau di 3 dimensi udah ada kayak semacam tulang. Iya, prototipenya gitu Nah, ya. bisa langsung digerakin. Udah ada figure gitu lah ya. Iya, tapi pembuatan satu karakternya lebih susah karena dia 3 dimensi kan. Iya, benar. Ada Jadi, depth-nya. Ada kesulitan masing-masing sih benar. sebenarnya. Ada texture-nya juga kan, main texture. Oke. Nah, setelah itu barulah lu bilang tadi transisi dari ketika buku itu ditutup terus langsung masuk ke dunianya si Jumbo, ke dunia Don, itu bagus banget. Gue dari sini gue udah disclaimer deh. Ini adalah film animasi Indonesia terbaik, yang terbagus yang pernah gue tonton sih. Bisa dibilang selevel Disney kan dia? Bisa banget. Kalau menurut gue smoothnya sih bisa sih. Smoothnya bener, smoothnya bisa banget. Pertama kali gue lihat gini loh, misalnya gini, kita bahas misalnya dari, itu tadi, misalnya dari smoothnya itu, kata smooth, movement karakternya smooth banget menurut gue, movementnya. Maksudnya dari gue nggak expect bahwa bisa smooth itu gitu desain, maksudnya ketika karakternya bergerak, ya kan? Ketika kadang ada itu beberapa yang agak kaku gitu mungkin ya. Maksudnya di film-film lain. Di film-film yang lain, bener, banyak yang kaku. Gitu. Maksudnya ini tuh ada di level yang berbeda gitu. Iya kan? Terus desain karakternya, gue juga, kita ngomongin desain karakter deh. Mungkin di episode sebelumnya gue bilang bahwa gue callback nih misalnya, mungkin gak sih, kan inget dong, mungkin gak sih Indonesia punya satu desain karakter yang khas banget Indonesianya gitu. Dan seperti yang lu udah bilang ke gue juga gitu, ya kan? Lu sempat bilang ke gue juga kan, bahwa mungkin di film selanjutnya nih ada nih, ya kan? Di film selanjutnya nih film Indonesia animasi yang bisa menjawab pertanyaan lu nih. Dan ini benar terjawab sih. Sangat terjawab kan? Sangat terjawab. Maksudnya kita nggak bisa denial bahwa semua, maksudnya animasi 3D ya, pasti top of mind-nya Pixar. Iya, betul. Jadi apapun yang dibuat sama negara apapun, maksudnya, atau dari produksi manapun, pasti akan, karena kita udah nonton film Pixar itu dari kecil, dari bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang pun gitu. Pasti ada aja kayak Pixar ya gitu. Iya. Maksudnya jadi kita membandingkan gitu loh. Tapi kenapa aku bilang khas? Karena meskipun kayak Pixar, maksudnya 3D animasi gitu ya, 3D animation gitu, tapi desain karakternya Indonesia banget, dari facial expression-nya. Iya. Itu loh itu yang membedakan menurut gua. Itu yang bisa bikin unik. Menurut gua sih gitu. Iya, banyak pengaplikasian yang emang udah disesuaikan sih di Indonesia biar orang yang nontonnya relate juga sih. Benar. Maksudnya ya gimana misalnya kalau lo inget tuh di scene-scene di mana masyarakatnya dikasih lihat. Iya. Itu kan mukanya Indonesia banget. Indonesia betul. Melayu gitu. Iya. Ya kan? Mukanya Melayu banget. Kayak ada juga satu karakter yang juga kayak maksudnya relate di Indonesia kayak Chinese Indonesia. Chinese bener, ada muka Chinese. Terus dari skin tone-nya, ya kan? Sama mateng. Iya, kayak pengguna kayak mukanya kayak kacamata kayak berciri khas kayak apa ya kalau ini Indonesia banget lah gitu kan. Ciri khas banget. Misal kayak
kayak gaya rambut, Iya. terus aksesoris yang dipakai, Betul, pakaian betul. yang dipakai gitu loh. Itu Indonesia banget bener. Terus meskipun maksudnya tadi balik lagi, meskipun kiblatnya tetap animasi Hollywood, tapi ya yang bikin unik adalah gimana caranya. Oke, lu punya standar animasi Hollywood gitu. Ada Pixar misalnya. Nah, gimana caranya itu bisa kita buat ala Indonesia? Iya, Gitu betul ya. sih. Bagusnya di situ tapi tetap levelnya bisa walaupun ada ciri khas Indonesia, levelnya tetap dibikin se-Pixaran gitu. Iya, benar. Maksudnya levelnya tetap di situ, Iya. levelnya tetap di titik tertinggi itu Iya. pokoknya. Gitu kan, di level yang gue nggak bisa bilang ya sebenarnya karena gue belum bisa bilang selevel, maksudnya gue belum bisa bilang banyak karena gue belum nonton film animasi, dan sebenarnya film animasi ini bukan pilihan pertama gue gitu loh kalau nonton di bioskop. Iya. Ini pasti salah satu pencarian idenya lumayan rumit ya. Mencari idenya ya. Pasti ya sih. Maksudnya apa nih? Ide yang mau diangkat ceritanya gitu. Gimana biar yang menonton gimana caranya bisa merasakan relate. Iya benar. Maksudnya apa yang harus kita tambahin atau yang kita ubah supaya karakternya tuh bisa beda banget, bisa Indonesia banget nih mungkin. Mungkin ini terbantu karena produsernya sendiri ya si Rian Andriandi seorang komika kali ya yang selalu membicarakan yang relate dengan orang-orang tapi sesuai dirinya juga gitu. Iya. Jadi dia bisa motret keadaan masyarakat, tapi dia juga bisa ngehubungin itu dengan pengalaman pribadinya sendiri, betul. gitu, dengan taste-nya sendiri, dengan gayanya sendiri gitu ya. Benar. Terus selain desain karakter, castingnya di sini oke banget. Casting atau pengisi suara lah, kalau di sini pengisi suara animasinya. Gue jarang banget appreciate casting gitu ya. Karena pasti kalau film-film misalnya kayak film-film live action gitu atau film-film Hollywood seperti biasa, itu pasti ya udah kita nonton karakter, castingnya misalnya dia, ya udah kita langsung percaya bahwa karena kita ngeliat mukanya, karena kita ngeliat kostumnya, karena kita ngeliat make upnya, ya misalnya kalau dalam film Indonesia misalnya Reza Rahardian misalnya. Iya. Jadi misalnya jadi My Stupid Boss gitu. Kan perannya main terkenal. Iya. Ya udah, karena gue ngelihat Reza Rahardian mukanya, kostumnya, make upnya, jadi My Stupid Boss, ya udah gue lihatnya sekilas aja. Maksudnya, oke, gue percaya itu lu. Bukan Reza Rahardian lagi gitu. Tapi kan kalau film animasi beda, Ming. Iya nggak sih? Dia hanya suara. Hanya suara, bener. Dan suara juga kadang nggak suara asli juga bisa. Bisa, benar. Dan kadang tuh kita maksudnya ngeliat gini loh. Cocok gak ya? Maksudnya cocok gak sih suaranya dengan karakter yang diperanin gitu. Iya, betul. Dengan karakter animasinya. Dan di sini di film ini gue bisa bilang cocok banget semuanya. Setuju gak? Menurut gua cocok sih, bahkan gua yang awalnya nggak ngelihat cast siapapun, jadi maksudnya bukan berdasarkan iya paham gua paham. Ada artis ini, bukan itu, jadi kayak ya udah pas gua nonton juga nggak ada referensi apapun tentang suaranya. Maksudnya lu sebelum nonton filmnya lu nggak tahu siapa yang ngisi suara ini, siapa yang ngisi suara ini. Dan gitu. emang masuk semua suaranya sih. Iya. Apalagi menurut gue yang paling bagus tuh adalah ayah ibunya Don sih. Iya, ya ibunya. Tapi ada satu karakter yang menurut gua bener-bener kayak masuk dan sesuai karakter. Boleh dikasih tahu tuh karakter apa tuh? Yang orang panitia yang bete, yang betean itu. Iya, Asia Ciresti. Oh, bukan yang bete Iya kan Aci Resti kan? Yang isi suara Aci Resti. Iya, kayak dia komika juga kan? Betul, dia kayak sesuai karakter, kayak bete dan suaranya kayak ya males-males gitu kan. Iya, benar. Iya, gitu. Iya, betul. Si Aci Resti, betul. Menurut gua salah satu yang unik juga yang karakter itu. Unik sih. Dia nambah warna sih sebenarnya sih. Iya. Nambah warna sih. Karena mungkin itu juga kalau gue mau hubungin gitu. Mungkin ya udah itu budaya Indonesia juga loh, ya kan? Ada aja orang yang jutek begitu kan. Panitia kan emang kayak gitu kan. Iya, kayak walaupun jutek tapi kayak
lumayan membekas karakter itu menurut Ya, gue. karena itu juga ngasih porsi komedinya juga Iya. di situ. Porsi komedi buat filmnya gitu. Terus selain casting, tadi kita udah ngomongin desain karakter, castingnya, terus apa namanya? Gue pengen ngomongin tentang soundtrack di sini, lagu-lagu yang dipakai. Di sini Soundtrack-nya. gue catat ada 2 sih lagu yang gue suka, atau yang sering yang menurut gue ini soundtrack itu ada lagi nih, misalnya gini, jangan sampai lagu di film itu lebih ngambil spotlight dari filmnya gitu loh. Oh iya. Ya kan, maksudnya kayak tiba-tiba ada satu lagu nih, misalnya lagu populer dipakai di scene tertentu, di film tertentu, kita kan jadi fokus sama lagunya, bukan sama filmnya. Iya, betul. Tapi menurut gue soundtrack yang bagus adalah ketika meskipun kita nggak tahu lagunya, tapi lagu ini tuh menambah value dari filmnya gitu, Iya. dari scene-nya, menambah scene-nya jadi lebih kuat Iya. gitu. Itu menurut gue soundtrack yang berhasil tuh kayak gitu. Harus masuk juga ada kecocokan sama bagian scene yang emang Iya. masuk dengan soundtracknya lagunya itu itu, masuk iya. gitu. Itu yang pertama Kumpul Bocah. Kumpul Bocah tuh dibawain sama Malik D'Essential ya. Iya. Malik D'Essential itu di scene dimana ketika si kelompoknya Don, Nurman, Mae ketemu sama Mary, Iya. mereka preparation untuk pentas seni itu. Iya. Itu Kumpul Bocah tuh yang dipakai. By the way, Berarti di awal ya. bener. Iya bener babak-babak awal Iya. bener. Yang la 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 gitu kan. Iya, Ya itu iya. by the way fun fact juga, ini tuh lagu sebenarnya lagu remake aslinya tuh dari lagu Vina Panduwinata. Oh, Vina Mungkin ya. Panduwinata lagunya. Itu legend juga tuh di musik Indonesia gitu ya. Iya. Terus yang paling bagus soundtracknya adalah itu tadi. Ini soundtrack utamanya sih. Selalu ada di nadimu. Iya. Jadi selalu ada di nadimu. Gue setuju banget sih yang itu. Iya kan? Aduh gila. Kalau emang bener-bener didengerin per kalimatnya sangat Lirik ya? tersentuh sih. Gitu. Iya itu juga astaga. Dan dimasukinnya pas saat pentas seni. Bener. Yang pentas seninya dibikin kayak rame, banyak lampu-lampu dan masuk ke lagu itu ya. Iya, Cocok banget sih. Cocok banget kan. Jadi lagunya selalu ada di nadimu itu juga menggambarkan gimana ini kan lagu ditulis sama si Ibunya Don, Don, ya? iya. Ibunya Don kan. Itu mewakili perasaan seorang ibu yang meskipun fisiknya atau wujudnya udah nggak ada, dia tetap mau tetap ada di samping anaknya gitu. Iya. Makanya selalu ada di nadimu gitu kan. Betul. Gitu. Jadi memang dari liriknya juga sih iya sih. Maksudnya ketika kita baca liriknya gitu ya di sini Iya. itu yang bikin kita emosional karena liriknya juga sesuai memperkuat scene-nya. Iya. Ya kan? Memperkuat scene skinnya filmnya. terus kayak nada-nadanya juga Bener, nada-nada yang dipakai bener. Iya. Itu bener. enak juga. Iya bener, itu enak banget. Jadi ini juga mungkin agak aneh ya bagi sebagian orang ya. Cuman buat gua gitu ya, gua suka musik, gua suka lagu gitu, gua bisa main alat musik dan gue sedikit banyak ngerti lah. Maksudnya nada-nada yang dipakai tuh yang seperti apa gitu. Jadi gue tuh kadang emosional di film ini ketika gue nonton film Jumbo ini, gue emosional bukan terhadap scene, bukan terhadap apa yang dilakukan sama karakternya gitu. Iya. Tapi karena lagunya gitu. Maksudnya gue emosional misalnya gue emosional dalam artian misalnya di soundtrack Kumpul Bocah. Itu aransemennya gue suka banget dari Malik D'Essential. Jadi ketika scene-nya bagus, soundtrack-nya bagus, aransemennya oke, semua hal mendukung, itu gue bisa emosional aja. Emosional lebih ke bangga sih, lebih ke perap bahwa gila Indonesia udah di tahap segini loh level film animasinya. Gue bangga banget gitu. Dan dia masukinnya juga tepat ya. Tepat banget. Pas ininya. Backsoundnya sendiri. Backsoundnya sendiri, betul. Terus yang selalu ada di Nadimu tuh ada 2 versi ya? Ada 2 versi. Ya berarti yang di waktu festival tuh kemungkinan Yang dinyanyiin versi sama dari Prince ya, Putri Rai Prince Putri Rai sama Queen Salman. Queen Salmannya. Itu gue versi juga- Don sama Mary-nya. Gue juga suka tuh yang pas kayak Gimana? awalnya kan dibuka oleh Don sendiri, Iya, betul. terus kayak Mary-nya langsung dateng
Bener. Di sini ini juga tekniknya menurut gua Kenapa? sangat amat kompleks sih. Kompleks ya di situ ya. Dengan banyak kayak bubble-bubble yang pecah. Bener. Itu rendernya gila banget sih. Itu lu gak kebayang ya rendernya Laptop itu gua bisa pecah berapa sih. lama gitu kan. Iya sih. Iya sih bener. Itu salah satu mungkin ya itu juga permasalahan mungkin kenapa bisa lama. Iya. Dan menurut gue gini gak sih, maksudnya kalau kita pikir-pikir gitu ya, bubble itu kan sesuatu hal yang tricky banget gak sih? Iya. Apalagi nih 3D lo, berarti lu harus buat serealistis mungkin dong. Iya. Iya gak sih? 3D itu Tapi kan mencapai itu kan? Itu udah sangat didukung dengan software sih. Oh. Tapi dengan detail yang bubble pecah yang di dalamnya ada asap Oh iya. dan nggak cuman ya lebih dari 10 bahkan itu bubble-nya keluar banyak banget. Pasti banyak banget itu benar. Itu juga sangat berat sih kalau dari teknisnya. Oke. Lu gak kebayang ya bisa. Gimana cara buatnya itu gitu kan? Gila. Sampai semuanya dipecahin ada ke kepala orang, Iya, ada benar. itu. Gila shout out banget ya untuk semua editor yang terlibat ini you did a great job. Dan keluar Mary yang terbang juga. Iya, benar. Dia tuh terbang, benar. Dia turun terus yang dia bawa ada kain yang muter terus dikelilingin sama bubble-bubble itu juga Indah banget itu. Indah banget. masuk semua tuh sama lagunya juga. Karena kita ngomongin scene ini sekalian aja kita bahas ya. Maksudnya di scene pentas seni itu adalah menurut gua bukan klimaks ya dalam artian klimaks babak pertamanya lah gitu dalam kalau film ini bisa dibagi jadi 3 babak. Maksudnya secara gambar besarnya gitu ya. Kalau kita bisa jadi 3 babak gitu. Ini kan sebenarnya akhir babak pertama kan. Iya. Di mana itu klimaksnya di situ. Gitu. Penampilan kelompoknya si Jumbo, si Don gitu. Ya kan? Tapi gua agak sebenarnya pas lagi pentas seni itu gua ada kayak kepikiran si Atta itu gue pikir bakal masuk kayak ngebantu kayak masakan dia jago tuh yang lampu-lampu. Oh iya, gue juga. Awalnya gue juga itu, kepikirannya itu gitu. bakal keren kalau si Atta itu kayak masuk dengan lampu-lampunya. Iya, dengan gitu kemampuan kan. dia sendiri. Iya. Tapi kan terlalu apa ya? Terlalu cepat. Iya. Terlalu cepat. Nah, tapi di sisi lain masa baru aja ada konflik udah temenan lagi. Di sisi lain akan berkurang tuh konfliknya kalau Atta masuk. Iya. Jadi maksudnya belum saatnya lah, Iya. gitu kan. Tapi gue juga sempat kepikiran di awal-awal, maksudnya apalagi ketika dia mau daftar, dia sama kakaknya kan, siapa namanya? Si sama Angga Yunanda, Pacil ya, siapa sih? Kak Pacil gitu. Iya, Kak Kacil. Iya kan? Terus di mana ternyata Acil ya, ya si Acil gitu, di mana si Atta ini ternyata bisa buat lampu-lampu itu. Nah itu gue udah mulai kepikiran tuh, apakah dia bakal bantuin sama pentasnya si Don nih nanti nih, ya kan? Iya, Bantu lampunya, lightingnya gitu. Tapi ternyata kan di akhir dia bakal bergabung di akhir. Iya, gitu di kan? akhir Di babak tapi ketiga gitu. pentas seninya udah nggak tampil. Bener. Nah terus gue mau ngomongin, gue baru inget satu hal detail yang menurut gue itu juga gila banget ini. Kan tadi udah bilang kan si Don itu nyanyi duluan, ya kan? Mic-nya dari atas gitu kan, di depan duluan. Terus dibantu sama si Nurman kan? Si Nurmannya main gitar. Itu animasi gitarnya, chord yang dianimasiin itu sesuai. Itu juga pas nonton gue ada kepikiran buat nanya, apakah itu sesuai. Gue sebagai gitaris ya, maksudnya ya nggak jago amat sih, tapi gue bisa approve itu sesuai dan yang selain sesuai kuncinya kuncinya kalau lu bener-bener perhatiin lagi petikannya pun detail ya. Iya, kalau yang dari gue lihat iya kayak jarinya kayak bukan yang asal dianimasin aja. Movementnya nggak asal gitu kan, kayak ada petikannya gitu karena mentik. Iya benar iya sih. Cuman kuncinya aja yang gue nggak tahu bener apa kagak. Kuncinya benar legit benar. Gila banget sih, makanya ini level animasi yang gue bahkan ya itu tadi yang lu bilang, kalau lu bisa nilai ini melebihi ekspektasi lu lah atau enggak aja, ya iya sih itu lebih banget pasti sih. Dengan yang gue dengar pun di belakang layarnya pun sampai 420 orang lebih pembuatannya. 420 orang lebih ya? Di balik layarnya ya. Kalau dari yang gue dengar dan gue cari-cari ya. Wow. Sampai segitu banyak, produksinya sudah sangat besar sekali. Benar, ini produksi yang besar banget sih, benar.
Terus lanjut lagi gitu ya. Filmnya tuh film keluarga yang hangat banget sih. Menurut gue, hangat banget. Ya kan? Banyak scene-scene yang bikin lu emosional gitu kan ketika lu nontonnya. Banyak sih keluarga, pertemanan di sini. Bener, keluarga, pertemanan gitu kan. Terus apalagi ayah dan ibu ya. Maksudnya tadi kenapa gue tuh suka sama yang isi suara ayah dan ibu Don, si BCL, Bunga Citra Lestari sama si Ariel ya. Iya. Ariel Noah. Karena suaranya tuh bener-bener kawin banget sih menurut gue. Itu yang juga menambah, karena castingnya bagus, pengisi suaranya cocok, itu menambah apa ya, perasaan emosional penonton gitu loh. Ketika mereka ada scene berdua doang, bikin bukunya untuk si Don gitu kan. Suara-suaranya juga soft spoken. Iya bener, aduh suaranya astaga meleleh lu gue loh. Meleleh sih bener. Gitu kan. Mungkin emang udah ada kecocokan juga ya kali dari BCL dan Ari Roa sendiri. Iya emang cocok banget mereka berdua, astaga. Ya kan suaranya bagus banget. Nah terus ngomong-ngomong suara, ini sebenarnya kita agak sebenarnya apa ya? Agak ini ya, apa loncat-loncat ya ngomongin filmnya ya, nggak masalah ya. Terus lu kadang gue sih merasa ya, maksudnya beda antara soundtrack dengan scoring, misalnya scoring. Scoring itu kan adalah gimana caranya suara-suara atau sound-sound yang dipakai untuk di keseluruhan scene-nya gitu lah. Kayak ada sound effect. Ya, sound effects benar. Sebutannya sound effects benar. Gue nggak tahu ya apakah karena posisi duduk kita atau karena memang suaranya memang kenceng. Karena menurut gue scoringnya tuh ada di beberapa scene kenceng banget. Menutupi dialognya gitu. Lo pernah gitu? Gue kurang itu sih, nggak terlalu mengganggu gue sih. Lo nggak terlalu mengganggu ya? Iya. Karena gue merasa, buset kok kayaknya terlalu kenceng deh ininya scoringnya gitu loh. Iya. Cuman ya, mungkin itu kali ya. Yang ini, apalagi gue inget yang ketika si Don itu ngejar bola kasti. Oh yang dia, Di awal-awal. Itu tapi kalau itu bukannya suara-suara dari orang-orang di sekitarnya ya? Tapi ada juga iringan apa namanya? Iringan string sectionnya gitu loh. Ada dia. Dari scoringnya. Cuman itu ya minor lah itu. Itu karena lumayan terfokus kayak Don sama bolanya yang ngejar sih. Oh lo terfokus sama itu ya? Iya. Cuman itu minor problem lah. Kayak gitu. Terus dari ini gue juga ada gue baru nonton dari podcastnya Radit sama Renan Gandhi. Boleh, nah ini gue belum nonton nih. Dia udah ngomong kayak, kan baru ada keluar, ini agak melenceng. Baru ada keluar film Pabrik Gula kan gitu ya. Pabrik Gula. Iya. Jadi ya di saat Jumbo tayang, Pabrik Gula juga tayang. Katanya sebenarnya tempat bengkel yang mereka si Don kumpul itu base campnya. Iya, base campnya. Sebenarnya tadi ada ditulis Pabrik Gula. Oh. Jadi sebenarnya bekas pabrik gula, tapi Easter egg gitu ya. Iya, cuman bagian itu sebenarnya katanya dihapus sama Rian Andriandi ya. Dan maksudnya kayak ada kesamaannya ya, tetap keluar film Pabrik Gula. Oh gitu. Iya. Maksudnya si Rian itu nggak tahu bahwa ada film nanti Pabrik Nggak Gula. tahu. Tapi pengen aja, jadinya kan karena ini film anak-anak ya, Pabrik Gula gitu kan. Iya. Jadi tadinya base camp mereka tuh sebenarnya Pabrik Gula dulu. Oh maksudnya memang Pabrik Gula. Iya. Oh Pabrik Gula. Beneran. Iya, Pabrik Gula. Bekas Pabrik Gula. Iya. Oh gitu. Tadinya ada tulisannya Pabrik Gula, tapi bagian itu kena cut. Oh. Jadi nggak ada tulisannya, nggak karena, dijelasin. karena dia tahu pada akhirnya, oh iya ini bakal ada film Pabrik Gula. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Emang pas di cut terus keluar film itu ternyata berarti si bagus Rian dong. sendiri ngomong bilang, ternyata iya ada keluar. Iya kan? Iya. Untung gua nggak masukin ya kan. Kalau nggak sama deh. Iya benar. Oh gitu. Iya menarik sih. Iya. Oh gitu ya. Iya benar. Nah terus lanjut lagi, menurut gua cerita yang diangkat nih, narasi dari segi narasi itu grounded banget. Maksudnya grounded dalam artian anak-anak aja pasti ngerti filmnya bercerita tentang apa. Selain karena ini film Indonesia juga ya, pasti kan lebih relate juga ke anak-anak Indonesia, ke kita gitu, ke kita juga sebagai penonton Indonesia. Tapi kalau kita misalnya mau, ya nggak bisa bandingin secara langsung mungkin, cuman karena kita di episode sebelumnya kita ngomongin Neza 2, misalnya kita bandingin lah sama Neza 2 misalnya. Film Neza 2 itu nggak bisa, anak-anak tuh nggak mungkin paham seluruhnya. Iya.
ya kan? Nggak mungkin, maksudnya gini, anak-anak tuh nggak mungkin paham cerita intriknya, ada politiknya, ada militernya, gitu kan kalau di Neza kan. Kalau Neza 2 ya anak-anak hanya melihat Karakter lucunya, karakternya atau paling enggak. scene-scene action tertentu Iya. gitu kan. Cuman kalau di balik lagi ke Jumbo, ini menurut gua ini cerita yang semua anak-anak pasti ngerti gitu. Iya. Menurut gua karena pintarnya dari Sirian. si Rian Andriandi itu ini kan buat semua umur. Jadi dia nggak bungkus sebenarnya masalah yang semuanya relate. Kalau buat orang besar, orang gede, Bener banget nih. sebenarnya bener, itu bener, masalah bener. yang berat. Iya, benar. Tapi buat anak-anak kayak tetap relate ke mereka. Tapi hal ringan juga, sebenarnya hal ringan juga buat mereka. Iya, Tapi betul. buat orang gede hal ringan tapi yang karena dia udah merasakan. Iya, udah kita pernah. Gede. Maksudnya gini, semua orang gede pasti pernah jadi anak kecil. Iya. Gitu kan. Dan bahkan buat orang tua sendiri pun ada ininya, ada relate-nya juga. Gua kayak kan soalnya ada ayah ibunya dong. Iya, benar. Jadi di satu film bisa ngejangkau tiga kategori penonton yang berbeda-beda gitu. Sekaligus. Iya, jadi emang benar buat semua umur. Buat semua umur, bener. Buat semua umur, buat semua warga Indonesia ini bener wajib banget ya kan. Lagi-lagi kita bilang wajib banget buat ditonton. Iya, sangat sih. Bener. Terus ngomongin tentang tadi ya, balik lagi ke yang lu bilang tadi, gimana semua umur atau semua kalangan penonton tuh bisa dapat sesuatu dari filmnya. Karena di film ini tuh bahkan menurut gua nggak ada karakter quote and quote antagonisnya gitu loh. Iya. Karena ada sih, maksudnya kayak Pak Rusli, si Atta gitu ya. Tapi mereka punya sesuatu, mereka punya tujuan dan punya alasan kenapa mereka melakukan hal buruk atau hal jahat kayak gitu loh. Ya nggak sih? Ini Nggak ada yang betul-betul antagonis jadinya. orang baik yang dikecewakan. Itu dia, orang baik yang tersakiti. Iya, Bener kan? tersakiti. Bener. Tadi yang lo bilang apa ya? Sebelum kita Joker. tag si Pak Rusli itu sebenarnya Joker. Joker. Misalnya kayak Pak Rusli, kenapa dia bisa sampai ngelakuin hal jahat seperti itu, nipu warganya? Karena ya itu, orang tersayangnya dia pernah disakitin juga gitu kan. Iya. Makam orang tersayangnya digusur. Dan dia nggak bisa apa-apa dan nggak ada yang membantu dia sama Nggak ada sekali. yang membantu dia sama sekali. Jadi nggak boleh ada orang yang di desa ini, di desa dia. Yang kuburannya kayak dengan tenang. Iya kayak benar, gitu. nggak boleh ada yang tenang, bener bisa dengan tenang. Iya benar. Bahkan yang Atta aja itu ketika ditunjukin scene ternyata ditunjukin scene keluarganya, rumahnya itu juga bisa bikin emosional loh. Ternyata dia baru dikasih tahu kan, penonton baru tahu bahwa oh ternyata dia ini lo nggak bisa lihat cuman one dimensional doang gitu loh. Iya. Ya kan? Oh dia anak bandel ngisengin Jumbo gitu kan, ngambil bukunya gitu. Tapi ternyata dia ini hidup sama si Kak Acil ini kan, Iya. kakaknya doang. Tapi Atta ini juga sebenarnya relate juga sih buat anak-anak Indonesia kayak. Iya benar. Sebenarnya dia itu kayak punya kecemburuan sosial. Iya cerminan Iya. dari anak-anak Indonesia gitu. Iya kayak ya kita nggak bisa itulah, Ngelak. nggak bisa ngelak lah emang. Iya. Kita juga masih banyak kayak bully gitu-gitu. Iya benar. Nah, itu diterapin di sosok Atta ini. Benar, di sosok Atta Iya. gitu kan. Yang dia sebenarnya cemburu sama Don yang punya Kehidupan yang lebih baik gitu. banyak teman. Punya banyak teman. Walaupun dia sebenarnya nggak melihat juga dari sisi Donnya seperti apa. Betul. Jadi apalagi lu lihat gak sih? Lu tahu lu ingat gak scene di mana ketika si Atta udah baikan sama si Iya. Don diajak ke rumahnya. Si Atta tuh ngelihat rumahnya, lihat kamar si Don. Iya. Gitu. Ah itu kan maksudnya gue sebagai gimana ya? Mungkin kalau bisa cerita, mungkin gue sebagai masyarakat, maksudnya anak-anak yang datang dari keluarga menengah ke bawah gitu, kelas ekonomi menengah ke bawah, gue bisa relate banget sama Atta. Gitu. Ternyata ada ya temen gue yang punya kamar sebagus ini gitu. Tapi semua punya kekurangan kelebihannya kayak dari sisi Don sendiri, walaupun dia punya kamar sebagus itu dia nggak punya orang tua yang menjaganya, dia kesepian. Bener, dia kesepian, bener. Iya, dan itu mungkin bisa relate juga buat ya orang-orang yang mampu tapi dengan keadaan yang sama. Iya, bener. Maksudnya Nggak ada yang tahu kita. ada ini ya, apa namanya?
ada keuntungan sama kerugiannya gitu lah. Kayak kan? yang misalnya kayak pernah dengar misal orang yang emang punya ya uang lebih lah, tapi orang tuanya kayak kerja Iya, benar. dua-duanya. Paham gua, paham, betul. Maksudnya ada sesuatu yang menonjol, tapi pasti ada juga sesuatu yang diambil dari lu gitu. Jadi kayak ini juga relate juga tontonnya buat orang yang menengah ke bawah ataupun ke atas. Ya benar. Jadi memang ini tuh meeting point-nya gitu loh, ya kan? Kayak banyak semuanya bisa masuk semua sih di film. Benar. Semua umur, semua kelas, semua kalangan, ya kan? Jadi memang ini intermezzo dikit ya. Misalnya kita ngomong di luar, kita ngomongin industrinya atau medianya gitu. Inilah kenapa gue suka nonton film, karena ini tuh salah satu meeting point antara berbagai macam kelas masyarakat itu loh. Dan apalagi ini bisa ditampilkan dengan treatment animasi. Itu kan gila banget gitu loh. Ya kan? Salah satu gue suka animasi itu dan film terutama animasi ya. Kayak kita bisa menyampaikan keresahan kita. Dan kalau di animasi kita juga bisa menyampaikan keresahan kita menggunakan imajinasi kita. Ada tambahannya. Bener. Itu salah satu yang gue suka. Bener sih. Lu nggak perlu khawatir bahwa ini kan nggak mungkin lah bisa terjadi. Lu nggak bisa, ya ini namanya juga animasi bro. Iya. Gitu tapi kan? kita juga bisa nyampein keresahan kita apa. Iya bener. Keresahannya apa, bener. Dan ini ya karena Riannya sendiri dari komika sekali lagi. Iya. Jadi bener banget. Bisa melihat banyak keresahan. Dia bisa ngelihat banyak keresahan, bener. Dia banyak dengerin cerita orang, gitu kan. Bener sih. Nah, sampailah kita ke pesan moralnya berarti. Yang gue tangkap adalah gini. Jangan mau lu cuma didengerin doang, tapi lu juga harus mau dengerin orang lain. Iya. Kalau lu mau menjadi pembicara yang baik, lu harus bisa menjadi pendengar yang baik. Itu kata siapa ya? Gue lupa tuh. Neneknya, omanya Don ya, benar. Ketika lu mau jadi storyteller yang baik, lu harus jadi listener yang baik dulu gitu. Iya, itu benar. Dan gimana caranya? Lu itu harus ketika lu mau lu menjudge sesuatu atau menjudge orang, lu harus nempatin diri lu di dia, di tempat dia gitu, di diri dia, dan pembuatan di posisi dia gitu. Dan dia ngebuat karakter Don ini menurut gua dapet banget sih. Dan kayak kan kayak kita nonton kan nggak kita berdua doang, dengan teman kita. Hampir kesel dengan karakter Don karena dia egoisnya. Oh iya. Kayak emosinya tuh dibikinnya tuh kayak dapet kayak bener-beneran kayak belagu banget kayak mementingkan dirinya. Naif gitu ya. Iya. Maksudnya mementingkan dirinya sendiri. Benar mementingkan dirinya sendiri gitu. Dan barulah dikasih tahu oleh omanya. Bener. Jadi memang kalau karakter Don, maksudnya karakter dari sebuah film bisa bikin lo kesel, bisa sampai baper lu sendiri gitu. Berarti berarti berhasil. Filmnya berhasil gitu. Karakternya berhasil gitu. Ya kan? Nah, gitu. Nah, itulah mengapa radio yang dipakai. Ingat gak? Iya. Karena radio ya hanya bisa didengerin. Iya gak sih? Iya gak sih? Bener gak? Ya kan? Kenapa radio yang dipakai adalah karena itu. Ya lu harus dengerin orang pada akhirnya. Iya. Sebelum lu ngomong, lu harus dengerin dulu. Gitu. Bener juga ya bagian iya kan? radio. Kenapa radio yang dipakai? Gue juga baru ngeh tadi. Oh iya. Kenapa radio dipakai? Mungkin itu. Menarik. Ya mungkin karena ini interpretasi gue sendiri ya. Tapi bisa juga sih emang pengaplikasiannya dia masuk sana, cuman nggak semua orang bisa melihat di bagian radio itu. Ya, saya nggak bisa ngebaca itu gitu. Meskipun memang radio juga ya ada hubungannya sih sama, kan Mary itu kan spirit arwah gitu kan. Memang ada berhubungan sama frekuensi gitu kan. Ada juga sih hubungannya. Cuman itu relate juga. Maksudnya bisa kita baca atau bisa kita interpretasikan ya kayak gitu. Lu harus dengerin gitu. Tapi dia masukin radio yang biar bisa berkomunikasi dengan arwah itu juga salah satu yang pintar sih, biar nanti selanjutnya dia bisa komunikasi sama orang tuanya itu. Itu bener lagi. Kalau nggak ada perantara itu nggak bisa dia komunikasi lagi. Dan gue baru ngeh juga nih sekarang. Langsung kayak di otak gitu. Radio itu juga sebagai apa ya? Tadi lo bilang perantara, media gitu ya, alat gitu
Karena ini kan ala jadul loh sebenarnya. Iya. Sesuai juga dengan filmnya gitu loh. Oh. Maksudnya arwah orang tuanya Mary gitu kan. Terus sama Mary-nya itu juga sesuai. Maksudnya ini tuh yang menghubungkan antara dunianya si Don yang sekarang sama sama dunianya Mary gitu. Iya. Itu menghubungkan juga Don dengan orang tuanya. Iya, iya, iya. Iya nggak sih? Iya kan? Iya. Wah itu makanya itu menurut gua kayaknya radio itu esensial deh pasti gitu loh. Ada sesuatu behind the radio. Kayaknya ada alasan kenapa radio ini pakai gitu. Terus di akhir gue juga sebenarnya nggak nyangka sih kalau ternyata yang masuk tuh suara orang tuanya. Iya kan? Iya. Itu gue juga nggak nggak nyangka. Dan ada satu plot twist yang, Nah, tapi itu boleh nggak usah nih. kita sebutkan kayaknya. Oh iya. Biar teman-teman pada nonton. Bener. Bagusnya sih teman-teman nonton dulu filmnya, baru dengerin kita ngobrol ya. Dan yang kita ngobrol juga masih banyak kejutan yang lainnya sebenarnya. Iya. Yang di filmnya yang emang ya kagak kita sebutin. Bener. Kayak gitu. Jadi memang ya tadi sih maksud gue di mana itu tuh radio itu karena dibenerin terus kan. Iya. Dibenerin karena rusak dibenerin. Jadi itu memang sebagai mau ngomongin tentang komunikasi gitu loh. Oh iya. Ya kan? Pada akhirnya ketika si radio itu dibenerin, ada komunikasi yang terjadi. Iya. Gitu loh. Terus gue juga mau callback lagi deh. Kenapa? Kayak kan tadi lu ngomong gimana animasi ini biar relate, biar ada ciri khas Indonesia banget. Di scene akhir juga ada yang ciri khas banget kayak penggusuran. Nah, itu bener. Menampilkan kultur masyarakat Indonesia. Iya. Ya kan? Di awal juga udah dikasih lihat sih kayak ada orang yang kayak mau bayarin rumahnya buat nanti digusur, jadi penggusuran juga. Iya, bayarin tokonya ya. Mau direlokasikan. Iya, relokasi, bener. Itu juga relate dan masih banyak di Relate. Banyak banget penggusuran kayak gitu kan. Iya. Iya, itu relate banget makanya. Nah, itu juga yang membuat itu Indonesia banget. Iya. Gitu. Ya kan isu-isu sosial yang diangkat. Yang dia buat kayak mau bangun jembatan kan. Bener. Sebenarnya yang Indonesia banget juga sebenarnya penggunaan arwah atau spirit itu sebenarnya banyak sih. Iya. Cuman apalagi itu juga dekat sama Indonesia kan, karena kan, ya kan. Kultur mistis gitu lah. Iya. Tapi harusnya benar sih yang lu ngomongin tentang radio itu, karena kalau dia nggak radio, dia bisa pakai yang lebih relate lagi sama Indonesia, misalnya kayak orang pintar. Iya, benar. Jadi pasti ada alasan kenapa dia menggunakan radio itu sih. Iya kan, bener kan? Iya. Gitu, bener. Terus kalau dia pakai orang pintar itu nggak bisa dia berhubungan ngomong sama orang tuanya lagi. Maksudnya dia panggil dulu. Bener nggak bisa. Karena di mana hubungan, maksudnya pada akhirnya kan orang tuanya, padahal pada akhirnya di filmnya dikasih tahu kan bahwa orang tuanya ini meninggalkan Jomblo karena apa? Iya. Gitu kan? Karena ada satu hal gitu, meskipun secara implisit gitu ya kan? Iya. Secara implisit. Tapi orang tahu sih karena dikasih tahu kan kayak dia buru-buru ngejar kereta dan ternyata hujan. Bener dan itu hujan. Ya, itu maksudnya gitu. Itu juga sesuatu yang pintar sih menurut gua. Iya. Ya kan? Tapi menurut gua itu sesuatu yang pintar, tapi dari gua sendiri ya, kayak agak terlalu lama dia ngasih tahu orang tuanya kenapa. Oh. Jaraknya tuh kayak lumayan jauh kan. Iya. Tapi emang tapi lu bertanya-tanya gitu selain yang film ini orang tuanya kenapa? Iya. Tapi iya sih penonton juga pasti bertanya-tanya sih, maksudnya ini orang tuanya kenapa kok nggak ada? Apa dia cuma pergi doang kan? Iya benar. Pas buat lagu kan dibilang kayak dia penerbit kan. Apa dia cuma pergi atau nanti bakal balik? Betul. Kayak jaraknya terlalu jauh untuk menjelaskan itu. Oke. Oh dari gua. Iya, mungkin ini selera aja sih. Iya benar. Tapi mungkin apakah itu juga dipikirin, maksudnya emang itu disimpan gitu loh. Supaya lu tetap ngikutin ceritanya. Iya bisa. Gitu kan. Karena nggak tahu sih. Ini gue cuma menghubungkan doang apa karena dia komika jadi biar set up nanti punchline agak jauh. Iya. Maksudnya payoff di akhir. Iya. Gitu kan. Iya benar. Dan scene jadi gini. Kenapa gini? Ketika suatu karakter, apalagi ini animasi ini. Iya. Itu bisa makin relate dengan kita karena maksudnya
dia menjadi manusia seutuhnya gitu loh, bukan karakter film lagi. Dia menjadi suatu manusia yang bisa relate gitu loh. Iya. Itu gua temuin dari, meskipun ini sebenarnya mungkin nggak banyak penonton yang relate gitu ya, atau nggak banyak penonton yang fokus ke sana. Cuman scene pertemuan Mary dengan Don gitu kan, maksudnya atau karakter Mary-nya lah gitu. Ketika dia bisa aja kan karena dia quote and quote arwah spirit. Terus kayak gue tuh pertama kali gue ngeliat Mary gitu anak perempuan, gue kira peri gitu loh, tau gak sih? Oh. Sebuah film anak-anak bisa aja kan kalau karakternya one dimensional. Kayak semacam Tinkerbell gitu. Iya, betul. Maksudnya kalau sebagai film anak-anak bisa aja, kalau lu mau buat karakter Mary sebagai one dimensional bisa aja. Misal ya udah lu dari awal film, dari pertengahan sampai akhir, ya udah lu buat Mary baik aja. Iya. Ya kan, maksudnya selalu berbuat baik gitu kan, jadi nice karakter gitu. Tapi lu akan relate dengan karakter Mary ketika dia ternyata dia juga punya, kan katanya kamu mau membantu aku Don gitu. Akhirnya dia marah kan, dia juga punya tujuannya sendiri gitu loh. Nah itu maksudnya karakternya tuh bisa jadi nggak cuma one dimensional. Jadi kayak sifat-sifat manusia itu masih betul, ada. Betul film, iya bener. Karena manusia ya, namanya manusia, lu nggak sepenuhnya baik, lu nggak sepenuhnya jahat gitu. Ya kan. Tapi dia marah pun ya karena sejanji dan ada alasannya. Bener gitu. Dia juga ada sesuatu hal yang harus dia lakuin gitu. Dan ada waktunya dia bahkan. Dari kalungnya sendiri. Ada waktunya. Terus menurut gue ini semua juga setiap detail omongannya tuh ada alasannya. Kayak contohnya gimana? Si Mary ngomong ke Don, bau kamu familiar sama dia. Iya lagi, gue baru ingat. Itu sebenarnya ada alasannya juga. Apa tuh misalnya tuh? Dia baunya apa ya? Gue lupa. Jasmine ya? Iya, bunga jasmine. Iya, jasmine. Ya karena yang tadi gue bilang ya, ada kejutan di akhir itu. Ternyata dia kenal dengan seseorang yang berhubungan. Bener lagi. Iya, bener. Oh iya, gue baru ngeh loh. Iya. Oh iya. Maksudnya dialog itu tuh mau nunjukin ininya ya. Iya. Jadi Mary itu familiar ya karena dia bagian keluarga yang emang Mary kenal. Iya, benar. Oh iya lagi, benar. Jadi kayak menunjukkan alasan-alasannya gitu. Bagus juga ya, benar. Jeli juga nih ya, benar. Iya. Itu bagus sih. Nah itu maksudnya ketika kita ngomongin gitu, film yang bagus kan adalah film yang masih tetap bisa kita omongin setelah filmnya selesai. Iya. Ya kan? Itu maksudnya ketika ada sesuatu yang baru masuk maksudnya dari film ini, itu tuh ternyata film ini tuh nggak selesai. Ternyata ada sesuatu yang baru terus ketika kita omongin gitu. Ya kan? Tapi kalau yang bagian yang tadi yang bau Jasmine mungkin orang kayak langsung skip sih. Iya, gue juga langsung skip. Gue karena kayak ya udah dia lagi ngobrol, bener. Familiar kayak gue. Bener. Baunya familiar dan gue mau ngomongin spesifik tentang scene pertemuan Mary sama si kelompok Don ini. Itu bagus banget, magical banget menurut gue. Itu selain scene pertunjukan pentas seninya kelompok Don ya, tapi di situ juga menurut gue editingnya juga itu gila-gilaan sih, ya gak sih? Iya. Kereta bisa muter, terus ada serbuk-serbuknya gitu kan. Itu buat kayak nunjukin arwahnya sih kalau yang serbuk. Magicalnya gitu. Maksudnya magicalnya tuh kerasa banget gitu. Iya, kayak dia nyambungin keretanya. Iya, bukunya bisa terbang gitu kan. Bukunya Norman yang diambil gitu. Wah, itu gila sih. Mungkin ini imajinasi dari Rian sendiri. Iya, bener. Bagian itu. Iya, bener. Itu yang bikin film animasi itu keren karena itu bisa diwujudin di situ gitu loh. Kok nggak salah ada kayak omongan dia dan podcast. Timnya pun kayak ngomong kayak kalau nggak salah ya, kayak dia ngomong kita semua itu kayak masih ada sisi anak-anaknya gitu. Mungkin itu kayak pengaplikasian kok kita tuh masih ada sisi anak-anaknya di situ. Iya. Maksudnya ya udah gue nuanginnya di sini. Bahkan kita yang nonton aja masih mes dengan penampilan kayak gitu ya. Mes banget. Dan lucu banget lagi, maksudnya kalian yang mau nonton ini jangan pernah ragu, maksudnya jangan pernah malu gitu ya. Karena kita juga di bioskop, satu bioskop keluarga ya, banyak anak kecil gitu kan. Kita kayaknya yang dewasanya kita doang ya.
Ya kan? Yang nonton kita gak sih? Iya, ya sisanya yang nemenin Anak muda aja gitu kan. Anak muda kita doang kan? Ya kan? Atau enggak ada orang tua yang nemenin anaknya. Iya, bener. Gitu. Nah, ini juga karena nonton film ini di bioskop gitu ya. Gue nggak tahu kenapa. Biasanya gue kalau nonton bioskop, kalau ada anak kecil, gue risih banget. Wah, pasti ini anak tantrum. Pasti ini anak berisik. Ya kan? Pasti ini anak pengen ngomong mulu. Tapi nggak tahu kenapa di film ini tuh kayak jadi malah menambah apa ya? Menambah atmosfernya sih menurut gue. Tapi dari yang gue lihat ya, bahkan ada anak kecil di dekat gua kan, di sebelah gua. Dia bahkan kayak bener-bener keikut alur kayak pas Mary lagi pergi diem gitu ya. Pas Mary-nya pergi dia ikut dada. Oh gitu. Iya, dia ikut ngedadain pas yang Lucu Mary-nya banget, udah iya. pulang sama orang tuanya. Iya. Dia ikut itu. Oh my god. Oh, iya, Di akhir dia tepuk tangan anak Iya. kecil. Menurut gua anak kecil pun kayak sampai terfokuskan dengan filmnya sendiri, nggak ada yang bosen, nggak ada yang bener. itu. Iya benar. Itu mungkin di umur yang dimana udah mulai ngerti gitu ya. Iya, tapi menurut gua emang karena filmnya masuk juga sih Iya ke sih, anak-anak ya. benar sih. Masuk banget sih. Tapi despite itu, maksudnya ada ketika kita nonton ada kan anak kecil yang ngomong gitu kan. Tapi itu gue nggak tahu kenapa itu menambah atmosfer aja. Karena kita lagi nonton film anak-anak gitu. Jadi gue nggak terganggu sama sekali. Jadi kayak backsound Iya bener. di filmnya aja Iya ya. bener. Kayak anggap di sekitarnya lagi ada anak kecilnya yang ngomong. Iya bener. Kayak ada anak kecil aja gitu. Dan karena ini juga film Indonesia, mereka kan ngomongnya Indonesia. Jadi kayak ya udah masuk kayak gabung. Masuk banget. Bener. Jadi mungkin gue bisa bilang mungkin akan bias sih. Mungkin ya. Cuman tadi kalau di FFI Festival Film Indonesia bisa jadi menang. Semoga ya film animasi gitu ya. At least dia harus menang film animasi lah. Menurut tuh masuk ke nominasi di luar. Nah itu, gue bisa bilang bahwa ini tuh bisa jadi kandidat Indonesia buat Oscar tahun depan sih. Iya, dikirim gue buat juga Oscar sih. gitu ya. Dengan melihat film-film yang baru keluar ini, Bener. ini masih bisa bersaing sih. Bener, masih bisa bersaing banget ini. Iya. Apalagi ini Indonesia banget gitu loh. Iya. Otentik banget gitu. Dan apa? Tapi gue ada sedikit baru keinget dan sedikit notice deh. Kenapa tuh? Kenapa Mary ini di awalnya ketemu Don mungkin karena itu juga kali ya. Karena dia ada kenal keluarganya itu kayak. Kan dari sekian banyak orang kenapa tiba-tiba dia ke Don gitu. Iya. Kayak Minta bantuannya ya. Iya. Kayak alasan gak sih kayak tiba-tiba Nah, mungkin Mary mungkin ini. dari awal dia udah mencium bau yang. Iya mungkin Mary ini kayak Sama. langsung kepikir. Ada kayak orang yang dekat dengan dia gitu. Oh iya benar. Orang Mungkin yang dekat ya. sama Mary-nya sendiri kan. Iya. Gitu kan. Dia punya kayaknya nih nggak tahu kenapa gue merasa ada hubungan nih sama Iya. Don gitu kan dari Mary-nya. Yang gue pikirkan mungkin ke situ kali ya. Soalnya dari sekian banyak karakter ya walaupun emang ini filmnya tentang Don ya. Iya tentang Don. Tapi kan itu bisa menjadi alasan juga kenapa Mary ini ke Don. Iya betul. Itu juga bisa karakter. Ya itu bisa ngebaca kayak gitu juga bisa. Iya. Karena ya itu yang tadi lu kasih tau ke gua, lu buka ke gua bahwa oh iya ternyata dari satu dialog itu aja itu bisa jadi benang merah ke semua ceritanya. Iya. Gitu bener kan. Sampai ke plot twistnya bahkan. Iya. Wow, gila sih, gila banget sih. Terus worth the wait 5 tahun. Gila. Terus yang Don juga dari awalnya yang anak kecil egois terus akhirnya dia dewasa yang bisa mengorbankan bukunya. Iya bener itu bagus banget ya bener. Buku kesukaan itu juga ada proses tuh di situ. Proses bener. Yang Don nggak mau bukunya sampai nggak mau kotor. Iya, nggak mau kotor, bener. Sampai dia marah karena robek, sampai dia sendiri yang ngorbanin bukunya nggak masalah. Iya, untuk Mary kan? Iya. Iya bener. Karakter development. Iya. Gila ya. Gila banget ya ini. Jadi memang waktu yang dibutuhkan 5 tahun ya memang worth the wait banget menurut gua. Iya. Worth it banget gitu. Karena kalau hasilnya seperti ini gitu ya. Iya, banyak yang nunggu sih. Gila sih. Maksudnya kita nggak usah ngomongin lagi lah tadi animationnya ya. Tadi misalnya kita di depan smooth banget. Iya. Gitu kan. Tapi dari aspek narasi juga bagus banget gitu. Mungkin dari sini bisa banyak orang-orang Indonesia yang bakal belajar animasi buat menambah Itu benar. Orang-orang ini. Itu benar. Maksudnya
ini tuh film ini tuh rising the standard buat film animasi di level Indonesia lah, at least level Asia Tenggara aja dia masih bisa compete gitu loh. Iya. Jadi peluang kerjaan. Iya, peluang industri baru, Iya. industri animasi, ya kan? Kita bisa nunggu yang lain-lain ya sih. Lebih banyak lagi. Bener. Nah, ini udah sejam kita ngomong, nggak berasa sama sekali, karena kita memang benar-benar suka banget ya kan sama filmnya. Seperti biasa, gue tambahin. Scene emosional lu di mana aja deh, gitu aja dulu deh. Scene emosional gua. Iya. Pastinya Karena kemarin pas nonton lu bilang nggak selesai nonton kayaknya ada tiga empat atau 2 3 4 scene gitu. pastinya pas festival. Pas festival ya? Iya. Oke. Itu gue juga. Oke. Sabar, yang tengah gua agak lupa, yang belakang yang ayah ibunya. Ayah ibunya Don lewat radio. Iya, yang di radio. Iya. Terus di tengah itu ada pas bagian Kenapa? Bagaimana tuh? waktu dia ini kali ya. Gua agak lupa sih yang bener-bener emosionalnya karena udah terfokuskan kan sama filmnya. Oh iya sih. Di tengah-tengah tuh ini yang pas dia berantem sama Mary. Kayaknya yang pas dia berantem sama Mary atau enggak dia ngobrol sama omanya. Oh. Kayaknya pas ngobrol sama omanya. Iya. Ngobrol sama omanya gitu Iya. ya. Benar. Kayak pas omanya dia di piano itu juga tuh. Oke. Yang dia lagi ngobrolin Iya. gimana sih ibunya ngebuat lagunya ini. Iya, itu kan baru tuh masuk ke scene di mana si ibu sama ayah Iya. ngebuat ya Jadi kan. kasih lihat ngebuat cerita. Iya benar. Terus ibunya nutup pintu ternyata ada piano Oh yang iya, ganjel. bener. Baru dibikin Ini orang. gue jadi ingat lagi, sorry. Dari suara aja, itu maksudnya kenapa casting itu penting menurut gue. Esensial gitu. Karena dari suara aja, itu bisa buat scene itu jadi harmonis banget menurut gue. Scene dimana si ayah sama si ibu, itu di scene mereka berdua buat ngebuat bukunya, ngebuat lagunya, itu harmonis banget, kelihatan banget gitu. Ya kan? Yang pasti Gue berasa banget, gila nih orang harmonis banget gitu. Mereka berdua harmonis banget. dibikin kayak apa ya, timeline gitu yang waktu ibunya lagi nyatet terus kayak bapaknya datang nemenin ibunya Ya, terus ada ngebawain minuman gitu-gitu. Iya, benar. Itu juga dapet tuh. Dapat banget kan? Iya, itu juga menurut gue emosional juga Iya, sih. mungkin 3 itu sih. Iya, 3 itu ya. Iya. Kalau gue kurang lebih sama. Cuman ya tadi yang gue bilang di awal, scene dimana udah ada soundtrack, itu gue suka banget. Terus ada satu lagi dimana ketika si Don, ini yang kita kurang highlight mungkin, sama Norman. Jadi ketika mereka kan Don itu karena ya tadi sebelum karakter development Don ya, sampai ketika dia ngorbanin bukunya, dimana dia hanya fokus sama dirinya sendiri, Normannya didorong gitu. Kok nggak ada yang belain aku sih, gitu kan? Norman didorong, akhirnya ya udah akhirnya si Norman sama si Mae ninggalin Don kan, sampai akhirnya dia sadar kesin dengan neneknya itu, ya kan? Bahwa fokusnya udah bukan gue mau tampil lagi, tapi harus gimana caranya kita nyelamatin si Acil, ya kan? Kakaknya si abangnya si Ata sama Mary gitu. Akhirnya Mungkin Norman ini teman yang dibutuhkan di zaman sekarang ini ya. Iya bener. Cari. Norman sama Mae itu emang ini banget sih, butuh banget sih. Temennya setia banget. Tapi itu tadi yang lo bilang, maksudnya sebelumnya lo bilang kan ini tuh nggak cuma tentang keluarga doang, tapi tentang persahabatan juga. Nah, gue tuh selalu gue selalu tersentuh juga kalau udah masalah persahabatan gitu loh. Maksudnya ketika sesimpel scene si Don sama Norman itu baikan lagi aja, itu menurut gue gila ini kayak bagus banget gitu. Dari Normannya sendiri sebenarnya dia nggak marah ke Don, dia hanya cuma butuh Don ini nurunin egonya. Iya bener. Minta maaf udah kelar sebenarnya. Iya bener. Itu sih. Kalau gue sih itu sih. Gila. Jadi gue kalian harus nonton banget sih. Nonton banget, gila. Itu udah sekaligus jadi scene favorit kita ya. Iya kan? 10. Kalau bisa kasih angka 1000 per 10. Nah, ini dari penghujung podcast kita episode kali ini. Gue sekarang nanya possibility deh sama lo nih. Ini juga agak tricky. Dengan kita melihat kesuksesan
film Jumbo sekarang gitu. Bahkan apa namanya, kan akhir Maret kan, ini kan baru awal April. Iya. Berarti penayangannya atau jumlah penontonnya masih bisa lebih besar lagi dan akan semakin besar. Iya. Prediksi gue gitu. Film ini kalau ada sequelnya lu setuju atau enggak deh? Karena gini Ming, sequel itu bisa karena ini film tuh bisa banget jadi sequel. Iya. Misalnya dari yang pertama deh, kita bisa nyeritain misalnya ketika si ibu sama si ayah, ya kan, itu cerita itu gitu. Ini dari dunianya Donnya sendiri ya gitu ya. Cerita ibu sama si ayah, cerita Mary sama neneknya, ya kan, omanya gitu. Terus misalnya kalau misalnya ternyata ayah dan ibunya nggak cuma satu buku atau ada buku yang lain. Tapi menurut lu dari pendapat lu sendiri deh, gimana? Karena itu kan agak tricky kan, kalau sequel gitu. Karena filmnya udah bagus banget, film bisa juga sih ada. Tapi ada ya. Tapi kalau nggak salah dari Rian yang dari Rian sendiri, nih oke nih. Kalau nggak salah dia ngomong dia karena udah pembuatan lama ini, ya udah dia menunggu kayak penontonnya dulu nonton kalau bisa sampai 4 juta. Wow, target dia? Iya. Lewat sih menurut gue. Jadi kalau kalian mau menunggu kelanjutannya harus tonton sampai sebanyak itu. Iya. Kalau bisa melebihi target dia sendiri. Iya sih, benar. Tapi please lah jangan sampai 5 tahun lagi. Iya gak sih? Iya. Tapi 5 tahun ini sendiri kalau nggak salah dulu juga pernah ada podcastnya karena emang ada kesalahan dalam render sih. Oh iya, gue juga pernah dapat info bahwa pernah baca gitu ya. Harusnya dia tayangnya lebih awal, 2023 atau 2024 gitu. Jadi menurut gue karena dia udah ada pengalaman kesalahan ini, nanti nextnya dia buat bisa lebih cepat sih. Kesalahan render makan waktu 1 tahun ya. Iya. Gila ya. Lumayan banyak karena animasi ini. Animasi, benar. Dan kalau ada mulai banyak kayak animator baru, bisa nambah orang pembuatan bisa lebih cepat lagi. Iya benar. Atau kita dari Indonesia bisa ada produksi seperti Disney. Sebenarnya industrinya sih yang dibangun gitu. Tapi dengan ada film ini aja udah menunjukkan bahwa ternyata kita bisa di level seperti itu gitu loh. Dimulai dari visi Naima. Iya. Gitu. Maksudnya gini loh, itu juga apalagi ini film anak-anak loh. Maksudnya ini tuh bisa jadi cikal bakal bahwa ternyata animasi di Indonesia tuh menjanjikan gitu loh buat anak-anak. Gitu loh. Terus ini juga menurut gua bagus juga karena menurut gua sekarang kayak udah mulai kurang gak sih film anak-anak kayak betul. di TV atau di mana. Film anak-anak benar banget. Anak-anak sekarang kayak nontonnya ya dari luar bisa kayak Cocomelon atau atau enggak ada juga orang-orang yang udah nontonnya film yang lebih bukan buat umur ya. Iya benar. Ini tuh bagus banget di momen yang tepat gitu kan. Lebaran juga kan buat keluarga. Gitu. Tahu ada Jumbo 2. Iya gitu. Atau ada spin-off lah ya, spin-off-nya karakter Mae atau karakternya Norman. Karakter Norman kan ada tuh cerita dunia Norman gitu kan. Kan ini kan dibuat karena pengalaman dari Rian kan. Tahu ada Jumbo 2 yang Jumbonya udah gede. Itu benar juga. Itu benar juga, itu bisa juga. Yang tahu apa tahu jadi IP sendiri ya Jumbo ini ya, jadi IP sendiri gitu jadinya. Si Jumbonya stand up komedi. Ya, itu udah beyond banget sih. Tapi we'll see lah ya buat ke depannya. So, ada lagi yang mau disampaikan buat film ini? Enggak ada sih. Kalau gue udah puas banget sih. Udah puas banget ya? Gue juga. So, buat mungkin segitu dulu buat episode kali ini ya. Kalian wajib banget ditonton. So, please kita support, kita tonton kalau kalian masih ada di bioskop ya filmnya. Secepat mungkin kalau yang udah nonton, kalau mau nonton lagi boleh banget juga gitu. So, gua Hans pamit. Gua Febri pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.